Apakah ada hadis atau riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memungut zakat dari para sahabatnya, Ustaz? Itu ada gitu kok. Coba dibaca ayat, ya, surat Taubah ayat 103 itu. Itu yang diperintahkan Nabi kan, Allah perintahkan itu. Ya. Surat Taubah nomor surat 9 ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini Allah perintahkan pada nabinya, khudz, ambillah min amwalihim. Nah, di situ perintahkan untuk mengambil dari mereka itu shadaqatan tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Ada notnya di situ dibaca. Maksudnya, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Kemudian yang satunya juga ada, maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Ya, jadi zakat itu bisa membersihkan diri dari sifat bakhil, kikir, medit, ya, ada bersih dari itu. Samping itu, zakat itu bisa menyuburkan berkahnya. Maka Allah mengatakan, yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah. Harta yang tidak dikeluarkan atau harta yang bercampur dengan riba dimusnahkan oleh Allah. Wa yurbi shadaqah. Harta yang dizakati akan disuburkan oleh Allah. Sudah berulang kali saya terangkan, subur di sini bisa berarti subur zatnya, artinya jumlahnya tambah banyak, dan juga subur berkahnya, jumlahnya tambah banyak dan mencukupi. Atau subur berkahnya saja, tampaknya zatnya ya biasa-biasa, tidak tampak banyak, tapi yang memiliki harta merasa kecukupan, tidak merasa kekurangan apapun. Nah, ini harta yang membawa berkah. Tapi yang dimusnahkan oleh Allah, harta yang campur riba. Musnah juga ada dua. Mungkin musnah dalam arti zatnya habis dan berkahnya, atau musnah berkahnya saja. Jumlah zatnya banyak, penghasil korupsi, triliunan, banyak sudah. Tapi berkahnya hapus. Walaupun harta banyak, yang memilikinya merasa tidak pernah cukup. Dan itu mau tambah berapa pun tidak pernah cukup. Itu namanya harta yang tidak ada berkahnya. Nah, orang begitu itu bakhil. Ada bakhil, kalau tidak bakhil ya hartanya bercampur riba tadi. Maka dikatakan oleh Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah ya, zakat dari mereka untuk membersihkan ya, sifat-sifat kebakhilannya dan memberikan jiwa mereka. Nah, ini Nabi perintah untuk mengambil zakat. Ada lagi, coba dibaca surat Al-Hujurat ayat 6 itu. Berkenaan orang fasik itu juga ketika Nabi memerintahkan untuk memungut zakat. Surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman,
Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya, sebab turun ayat itu ada seorang dari daerah lain, agak jauh dari Nabi, tempat tinggalnya, menyatakan diri masuk Islam. Setelah menyatakan diri masuk Islam, Nabi mengajarkan termasuk kalau kamu menjadi orang Islam, bayar zakat. Orang tadi sanggup, bahkan akan membawa pulang, perintah itu akan disampaikan kepada kaumnya. Ya Rasulullah, akan saya sampaikan pada kaumku, dan saya akan menjadi pengumpul zakat itu. Pada hari yang telah ditentukan, apa sebulan, apa setahun, pokoknya ada hari yang ditentukan, tolong ya Rasulullah utusan untuk mengambil zakat yang saya kumpulkan tadi. Ada. Nah, ternyata orang tadi sudah mengumpulkan zakat banyak, ditunggu-tunggu tidak ada seorang pun utusan Nabi yang datang untuk mengambil itu. Nah, sebetulnya Nabi mengutus salah seorang namanya Walid ya, diutus untuk mengambil zakat pada orang tadi. Ternyata Walid tadi tidak sampai ke sana, di tengah jalan dia kembali. Karena Walid itu dulu pernah bermusuhan dengan kaum yang disuruh ambil zakatnya tadi. Mungkin ada rasa takut atau bagaimana. Nah, kembali pada Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, sudah saya minta zakatnya, ternyata tidak diberi, malah saya diancam akan dibunuh. Nah gitu. Nah langsung Nabi kirim utusan yang lain beberapa orang ke tempat orang tadi. Nah kebetulan bertemu di jalan. Temu di jalan, nah orang ini yang mengumpulkan zakat tadi mau datang lagi kepada Nabi, maunya sudah saya tunggu-tunggu, zakat sudah kami kumpulkan, kok tidak ada utusan. Nah ketemu dengan utusan Nabi di jalan tadi. Ya, ditanya, mau kemana kamu? Mau ke sana, mencari siapa? Mencari kamu. Gitu. Mencari kamu. Ada apa? Nah, apa betul? Utusan Nabi yang disuruh mengambil zakat ke rumahmu, tidak kamu beri, malah akan kamu bunuh. Wallahi, tidak pernah Nabi datang kepada kami. Nah, itu kan, andai kata langsung ketemu dibunuh kan, apa yang terjadi? Nah, ini maka turun ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kalau ada orang fasik membawa berita, padahal ini tadi belum datang ke sana, sudah lapor pada Nabi katanya tidak memberikan, malah akan membunuh saya. Nah maka ini orang fasik gitu. Padahal utusannya Nabi ini. Utusan Nabi. Maka untuk mengetahui siapa ini fasik apa tidak, beritanya. Kalau beritanya itu berita bohong, fasik pembawa berita itu. Walaupun ayat itu berkenaan dengan Nabi ngutus untuk mengambil zakat, tapi sifatnya umum. Maka orang yang beriman setiap mendengar berita tentang orang yang beriman, jangan cepat mengambil keputusan, jangan percaya, uji dulu kebenarannya. Nanti mengambil keputusan ternyata pembawanya fasik. Nah, mungkin saudara, enggak mungkin fasik, wong dia ustad kok. Ya. Dia ustad yang mengabarkan tuh ustad. Lah iya itu ustad fasik. Apa yang ustad fasik? Ada enggak? Ada, itu tadi utusan Nabi fasik itu kok. Utusan Nabi fasik ternyata. Nah zaman Nabi kalau ada orang bohong-bohong, orang fasik itu langsung diberitahu oleh Allah. Ya, turun ayat. Jadi turunnya ayat tadi memberitahu bahwa orang yang kamu utus mengambil zakat tadi sebetulnya belum sampai ke sana. Malah mengatakan dia akan dibunuh, itu kebohongan. Maka
maka dibacakan ayat itu, orang fasik. Kan Nabi itu tidak tahu juga kan hati seseorang kalau tidak diberitahu Allah. Nah kalau sekarang tidak, orang fasik menyebar berita sakarpe. Allah sudah tidak turunkan ayat lagi karena ayatnya sudah turun. Sudah lengkap. Nah, maka perintah itu kepada orang yang beriman supaya hati-hati membawa berita. Menanggapi berita. Jangan setiap ada berita, apalagi berita tentang kejelekan orang mukmin, orang Islam. Orang Islam itu kan saudaramu sendiri. Mengapa kamu cepat menerima bahwa berita jelek itu kamu terima? Mestinya kamu uji kebenarannya. Nah, diuji kebenarannya. Apa betul apa tidak? Kalau tidak betul kok dikabarkan begitu, ketahuilah si pembawa berita itu orang fasik. Ya, orang fasik. Sekarang banyak orang fasik berkeliaran menyebarkan berita-berita bohong, itu tenang aja. Dia mengira berita bohong itu anggapannya suatu hal yang ringan, padahal wahwa indallahi adim, di sisi Allah itu perkara besar. Kamu mengeluarkan berita hanya dari mulut ke mulut, kamu sampaikan dengan mulutmu, kamu anggap itu suatu hal yang ringan saja, mudah saja menyampaikan, padahal itu perkara di sisi Allah itu perkara besar. Naudzubillah. Kita jangan sampai ikut nyebar berita-berita bohong. Apalagi akan ada pilpres ini. Kan kadang-kala banyak beredar SMS gelap. Oh, calon presiden ini begini, calon presiden itu. Ini sing diketokke elek-eleke. Kenapa kok ngetokke elek-eleke saiki kok ora demben? Nah, kenapa? Nah, padahal itu juga orang Islam. Kedua capres itu semua orang Muslim. Nah, ini Islamnya apa tenanan? Lah apa kowe ngerti ta? Islamnya tenan apa tidak? Iseng tahu siapa? Apa sing bener? Islamnya Islam kamu tok yang bener. Allah sudah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan merasa dirimu suci, bener sendiri. Allah yang lebih tahu siapa yang sebenarnya bertakwa itu, yang menyebarkan berita itu, ya apa yang diberitakan. Nah itu, tujuanmu menyebar berita itu untuk apa juga? Untuk apa? Kamu dibayar berapa? Gitu, ha? Nah, semua itu, kalau sudah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, insya Allah selamat. Tapi walaupun kedoknya dengan ditutup ayat-ayat, hadis-hadis, kalau kamu fasik itu ya konangan. Maka orang yang ngaji harus hati-hati. Jangan mudah terpancing. Ada lagi suruh SMS ini, tolong sebarkan. Nah, kalau sudah ikut menyebarkan, siapa paling banyak menyebarkan berita bohong ini, paling banyak menanggung dosanya. Menurut Islam itu kalau ada elek saudaranya sama muslim suruh nutup kok malah kamu suruh sebarkan terus sebarkan. Harusnya kamu nutup, tek elek tenan ditutup. Nabi kita mengatakan man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya. Siapa yang menutup aib saudaranya sama muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, terus kewajibannya, lah kalau kamu tahu dia itu mempunyai celah, cacat, aib, jangan disebarkan, tapi kamu datangi, kamu nasihati, itu saudaramu sendiri. Jangan kamu lakukan begini, ya nanti itu suatu perbuatan dosa, tidak baik, lah dinasihati gitu, orang malah disebarkan. Apalagi penyebarannya belum jelas. Andai kata itu jelas salah, itu tidak boleh, jelas jelek itu pun tidak boleh sebarluaskan, apalagi tidak. Ya.